منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم. Dibacakannya kepada Rasulullah SAW begitu juga sesuai dengan bagaimana dibacakan oleh beliau SAW kepada sahabatnya radhiyallahu anhum dan seterusnya. Kita pelajari sedikit demi sedikit dari mulai awal sekali, huruf demi huruf, makhrajnya, sifatnya, kemudian masuk pada hukum-hukum. Terakhir kita mempelajari terkait dengan hukum-hukum yang muncul pada beberapa huruf, pada beberapa kondisi. Seperti nun sukun. Huruf ini nun ketika disukun dan ketika bertemu huruf ini dan itu apa hukumnya, ketika bertemu huruf yang lainnya apa hukumnya. Begitu pula terkait dengan mim yang disukun kita pelajari. Alhamdulillah kita telah selesaikan sampai pada pelajaran 71. Insyaallah kita akan langsung memasuki pelajaran yang setelahnya, yaitu pelajaran ke-72 dari jilid 3. Atau pelajaran ke-72 ini dihitung sejak jilid 1 ya. Jadi ini di pelajaran ke-72 sudah di jilid 3. Disebutkan di sini pembahasan tentang hukum lam pada lafzul jalalah Allah. Sebelum kita memasuki pembahasan, sedikit perlu kita memahami secara umum, yakni kita perlu mengetahui muqaddimah dulu untuk memasuki pelajaran ini. Muqaddimah terkait tebal tipisnya huruf. Kapan atau pembagian huruf-huruf hijaiyah dari alif sampai ya dari sisi tebal tipisnya. Ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah huruf yang selalu dibaca tebal. Yang selalu dibaca tebal, tidak ada satu kondisi kemudian huruf itu dibaca tipis, tidak ada. Huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang bersifat dengan sifat isti'la yang sudah kita pelajari di jilid 1. Jumlahnya ada 7, terkumpul pada kalimat khussa dhaghtin qidh, kha sad dad ghain ta qaf dha. 7 huruf ini adalah huruf yang selalu dibaca tebal. Enggak ada keadaan tertentu dia dibaca tipis, tidak ada. Ini bagian pertama. Bagian kedua adalah huruf yang selalu dibaca tipis. Apapun keadaannya, tidak ada pada kondisi tertentu kemudian huruf ini menjadi tebal, tidak ada. Ini adalah huruf-huruf istifal, lawan dari isti'la. Selain 7 huruf tadi yang sudah masuk pada bagian pertama,
adalah masuk pada bagian kedua. Huruf-huruf istifal, huruf yang selalu dibaca tipis, seperti ba, ta, sa, jim, ha, kemudian dal, zal, zai, sin, shin. Semua huruf-huruf istifal selain yang 7 pertama tadi, selain yang masuk pada bagian pertama. Namun ada pengecualian yang nanti akan masuk di bagian ketiga. Ini bagian kedua. Bagian ketiga dari pembagian huruf hijaiyah dari sisi tebal tipisnya adalah huruf yang pada kondisi tertentu dia tebal, pada kondisi yang lain dia dibaca tipis. Jadi huruf yang sama terkadang tebal pada keadaan tertentu, pada kondisi tertentu. Huruf yang sama juga dia bisa tipis pada keadaan yang lainnya. Ini ada 3. Pada bagian ketiga ini ada 3 huruf. Yang pertama alif. Yang kedua adalah lam, tapi lam ini tidak umum, khusus yang ada di lafzul jalalah Allah. Nanti akan disebutkan di sini. Kemudian yang ketiga adalah ro. 3 ini alif, lamnya lafzul jalalah, dan juga ro ini masuk pada bagian ketiga, yakni huruf yang bisa tebal, bisa tipis tergantung keadaannya. Ini mukadimah sebelum kita memasuki pembahasan di pelajaran ke-72 ini. Yang akan disebutkan di sini adalah berarti kalau bagian pertama dan kedua sudah kita pelajari di jilid 1 tentang sifat huruf isti'la dan istifal. Di sini berarti ini bagian yang ketiga, huruf yang kadang tebal, kadang tipis. Dimulai di sini dengan hukum lam pada lafzul jalalah Allah, atau akan disebutkan di sini 2 huruf, lam pada lafzul jalalah dan juga tentang hukum ro, Adapun alif enggak disebutkan di sini, tapi alif adalah hukumnya tebal tipisnya mengikuti huruf sebelumnya. Ketika huruf sebelumnya adalah huruf tebal, maka alif dibaca tebal. Seperti pada kalimat waladdallin, huruf dod tebal, do. Setelahnya ada alif. Alif ini apakah dibaca tebal, apakah dibaca tipis? Ngikutin huruf yang sebelumnya. Berarti di sini tebal. Waladdallin, tidak dibaca jadi tipis, tapi tetap dibaca tebal. Ketika sebelumnya huruf tipis, maka alifnya dibaca tipis, seperti was-samai misalnya. Enggak dibaca tebal. Kenapa alif tadi itu dibaca tipis? Karena mim sebelumnya adalah huruf tipis. Ini alif. Kemudian yang kedua, lam pada lafzul jalalah disebutkan di sini. Kita baca lam pada lafzul jalalah Allah, disebutkan di bawah. Lam pada lafzul jalalah dibaca 2 harokat walaupun tidak ada tanda alif kecil. Jadi selain tanda-tanda mad tabi'i yang sudah kita pelajari di jilid 2, khusus di lafzul jalalah tidak ada tanda panjang atau mad tabi'i. Tapi ini sudah maklum dibaca dengan demikian. Seperti nanti dicontoh kitaballahi, walaupun tandanya cuma harokat fathah, nggak ada tanda mad tabi'inya. Baik, kita baca lam pada lafzul jalalah Allah dibaca tafkhim. Tafkhim itu artinya tebal. Jika didahului harokat fathah atau dhammah. Jadi ini hukumnya. Ketika harokat sebelumnya adalah fathah atau dhammah, dia dibaca tafkhim, tebal. Dan dibaca tarqiq, tipis, jika didahului kasroh. Jadi lam pada lafzul jalalah Allah ini melihat harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya fathah dhammah, lamnya dibaca tebal. Kitaballahi, kitabullahi. Ketika sebelumnya adalah harokat kasroh, maka lam di sini dibaca tipis.
kitabillahi. Tayyib, barakallahu fikum. Ini penjelasannya. Kalau alif tadi yang kita sebutkan di muqaddimah mengikuti huruf sebelumnya, kalau lam pada lafzul jalalah mengikuti harokat sebelumnya, bukan huruf. Tidak melihat huruf sebelumnya tebal apa tipis, tapi harokatnya. Kemudian diingatkan di sini di bawah, sebenarnya ini juga sudah kita pelajari di jilid 1, bahwa menebalkan lam adalah dengan cara menegangkan atau menaikkan pangkal lidah ke langit-langit. Hati-hatilah pula dari mendatangkan sifat gunnah pada lam. Nah, ini yang kedua yang belum. Yang pertama sudah kita pernah pelajari, yaitu menebalkan huruf dengan mengangkat lidah. Allah, kitaballah, bukan dengan bibir. Bukan kitaballah, tapi kitaballah dengan mengangkat lidah belakang. Kemudian peringatan yang kedua, nah ini yang belum kita dapat, yaitu hati-hatilah pula dari mendatangkan sifat gunnah pada lam. Jangan diberikan gunnah suara hidung. Suara hidung cuma ada pada mim dan nun. Lam tidak ada. Jangan dibaca kitaballah, kitaballah, kitabullah, kitabillah. Itu suara gunnah, suara hidung. Taib, barakallahu fikum. Kita baca latihannya. Lam yang dibaca tebal atau lam yang dibaca tebal disebut dengan mufakham. Kalau proses penebalan tadi disebut dengan tafkhim, hurufnya disebut dengan mufakham. Hurufnya disebut dengan mufakham. Lam lafzul jalalah yang mufakham, yang dibaca tebal. Buat antum aja. Taib, kita baca contoh-contohnya. Huwallahu, huwallahu, amrullahi, amrullahi, minallahi, minallahi. Ketika ada harokat fathah sebelumnya dan itu adalah huruf tipis, maka jangan ditebalkan. Jangan mengikuti huruf tebal yang datang setelahnya. Contohnya dibaca minallah, mino ya. Harusnya mina tetap. Minallah ya. Kita ulangin. Minallahi, minallahi, hukmullahi, hukmullahi, yanhaakumullahu, yanhaakumullahu, nasarakumullahu, nasarakumullahu, yatubullahu, yatubullahu, Allahu waliyyul ladzina amanu, Allahu waliyyul ladzina amanu. Ya. Di situ awalnya adalah hamzah wasol yang seharusnya, bukan seharusnya, aslinya tidak ada harokatnya. Namun karena dia di awal bacaan, maka harus diharokati. Di situ harokatnya fathah. Allahu waliyyul ladzina amanu, Allahu waliyyul ladzina amanu. Qala Isa ibn Maryam Allahumma, Qala Isa ibn Maryam Allahumma. Ya, ada 3 ya. Ro-nya dibaca tebal, mar, bukan mar, bukan mar. Ini pelajarannya nanti setelah ini. Mar dibaca tebal, mar. Kemudian mimnya dibaca tipis, Maryama. Nanti masuk ke lam baru tebal, Maryamallah. Yang terakhir adalah gunnah, humma, ditahan. Ini gunnah akmal atau akmal ma yakun minal gunnah, gunnah yang paling tinggi.
قال عيسى ابن مريم اللهم jangan ma harokatnya. Tapi ini contoh yang terakhir panjang, diambil nafasnya yang banyak. Wa idz qalu Allahumma in kana hadza huwal haqq min 'indika fa amtir. Ya. Jadi berapa tadi yang perlu diingatkan? Yang terakhir, yang terakhir tadi. Fa'amtir. Toknya tebal, ro-nya tipis. Jangan kebalik, jangan fa'amtir, bukan. Fa'amtir. Toknya tebal. Kemudian gunnah pada ingkana. Apa hukumnya di sini? Ikhfa. Di mana atau mengarah kemana posisi lidah? Kaf. Apakah mendekati ataukah di posisinya? Sudah di posisinya. Naam ahsantum. Jadi bukan karena di situ bukan makhrajnya kaf. Bukan tapi dibaca ing, itu baru posisinya kaf. Itu baru posisinya huruf kaf. Tidak dibaca kana, itu hanya mendekati. Harusnya tekanannya sudah di posisinya kaf. In kana hadza. Baik, kita ulangin. Wa idz qalu Allahumma in kana hadza huwal haqq min 'indika fa amtir. Tir, bukan tir, bukan tir, tipis. Nggak apa-apa, masih ma'dzur karena ro nanti habis ini pelajarannya. Baik, ini ini apa pembahasan apa? Lam yang dibaca tebal atau disebut lam lafzul jalalah yang mufakham, yang ditebalkan. Antum baca tafadhol yang ayat terakhir aja, yang contoh yang panjang. Masing-masing sama. Wa id qala Qalu. Pelan-pelan. Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indika fa amtir. Min, bukan min in tapi min ain. Ya, dari huwal haqqu. Huwal haqqu Min ain. Huwal haqqu min Itu ing jelas sekali, ing bukan ain, kurang naik. Min dari situ. Min ain, pelan. Nah, ainnya benar. Ahsan tabarakallah. Setelahnya. Jangan wa idz, jangan wa idz. Wa idz, jangan qala-qala. Wa idz Lam panjang. Wa idz qalu Allahumma, kan tadi udah diingatkan di awal lam harokat pada lam lafzul jalalah enggak ada tanda panjang tapi dibaca mad tabi'i. Wa idz qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indika fa amtir. Toknya tebal, ti, terus tadi apa lagi? Huwal haqqo, ya haknya tipis. Wa idz qalu Allahumma wa idz qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqu. Bukan ho, bukan huwal haq. Naam, labah. Ahsan tabarakallah. Setelahnya.
Wa id bukan la itu. Lam lafzul jalalah dibaca tebal ketika sebelumnya adalah fathah atau dhammah. Di situ dhammah. Wa idz qalu Allahumma. Allah. Allah. Ya. Qalu Allah. Ya. Min fa'amtir bukan ti ti ya labas ahsan tabarakallah. Sama tadi haqqo masih terlalu ke bawah. Haqqo tadi harusnya lebih ke atas. Haqqo setelahnya fadhal. Wa idz ya jangan kol-kolah. Wa idz qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min indika fa'amtir. Ya. Diputus sendiri. Sampai selesai? Nggak kuat. Ya. Tapi tadi itu itu kol-kolah pembaca harokat. Harusnya kalau berhenti huwal haqqo. Ya, bukan huwal haqqo ya. Jangan dibaca harokatnya tapi kol-kolah yang kubro. Labas. Setelahnya. Wa idz. Enggak. Wa idz. Rakhawah wa idz. Qalullah. Ya, tapi huruf-huruf yang tipisnya dibaca tipis ya, jangan tebel-tebel. Labas barakallahu fiik. Setelahnya. Wa id qalu Allahumma in kana ya, ditahan lama. Wa id qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indika fa'amtir. Nah, terakhirnya agak samar roknya, harusnya lebih tipis lagi. Fa'amtir. Labas. Wa idz qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indika fa'amtir. Ya. Ikhfa'nya baik yang di ingkana ataupun yang di indika lebih tipis. Tadi masih tengah-tengah, enggak tebel, enggak tipis. Ing sama ain ditipiskan. Ahsan barakallahu. Setelahnya. Wa idz qalu Allahumma in Tahan dulu. Humma. Wa idz qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indika fa'amtir. Ainnya terlalu cepat sama ikhfa'nya enggak begitu. Diarahkan ke dal. Min indika. Tadi in itu izhar ya. Itu baca izhar cuman dipanjangkan. Ulangin min indika. Min 'indika fa'amtir. Naam, labas. Ahsan barakallahu. Wa idz qalu Allahumma Ing iya ikhfa'nya kaf sama qaf itu ng maling. Cuman kaf tipis, qaf tebel. Wa idz qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min indika fa'amtir. Minnya tadi kelamaan, harusnya izhar. Min indika.
dari min. min Ya kan lama kan? Harusnya min min indika fa'amtir. Naam, ahsan, barakallah. Ini contoh lam pada lafzul jalalah Allah yang dibaca tebal disebut dengan mufakham. Wa idz qalullah, tidak dibaca wa idz qalul lahum, bukan. Berikutnya contoh-contoh lam lafzul jalalah yang dibaca tipis. Jadi lihat huruf yang sama, tapi pada keadaan lain dia dibaca tipis, sifatnya lain. Lam yang dibaca tipis dinamakan dengan muraqqaq. Kalau perubahannya atau kejadiannya disebut dengan tarqiq. Di sini hurufnya disebut dengan muraqqaq. Ketika disebut ini sifatnya apa? Sifatnya tarqiq. Lamnya dibaca seperti apa? Dibaca muraqqaq. Taib. Ini yang dibaca tipis. Kapan dibaca tipis? Ketika sebelumnya harokatnya adalah kasroh. Kita baca contoh-contohnya atau latihan-latihannya. Min dunillahi, qulillahu, bukan qulillahu, bukan, tapi qulillah. Bismillah, bukan bismillah. Balillahu, aminu billahi, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi, ya, kurang di huruf-huruf tebelnya ya. Fatiri, ti. Jadi kuat huruf tebel tuh. Huruf sifat tebal itu sifat yang lebih kuat daripada yang tipis. Jadi ada pengangkatan lidah belakang. Fatiri, kemudian wal ardi, di, bukan wal ardi, bukan, tapi wal ardi. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi, walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu, samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Ya, berarti membiasakan baca huruf tebal ya. Tadi sama. Wal ardi, kemudian yurja'u, harusnya wal ardi, yurja'u, yur. Sekali lagi kita baca. Tebalkan lagi huruf-huruf tebalnya. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Ahsantum, barakallahu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka. Itu lam-lam itu dibaca semuanya sifatnya apa? Tawassut. Jadi jangan lama-lama. Malikal mulki, bukan malikal mulki tu'ti, ya. Tu'til mulka, bukan tu'til mulka, bukan. Bukan huruf rokhawah tapi huruf tawassut atau huruf bainiyah. Kita ulangin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka,
قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة Ya, kita ulangin ya. Huruf tebal, huruf rokhawah. Rokhawah terkhusus shin karena ada sifat tambahan yaitu tafashi, udaranya di mulut menyebar. Ghaibi wasyahada, ghaibi jangan dibaca sekedar ghaibi itu belum menyebar, belum tafashinya belum. Makhrajnya sudah benar, rokhawahnya ada tapi tafashinya belum, karena lidahnya kurang kurang diberikan posisi untuk menyebar. Kemudian fatiras sama, di situ rokhawah. Di sama fati sama kayak tadi, huruf tebal. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini 4 contoh 4 latihan dari Alhamdulillah Fatiris sampai baris terakhir, antum ganti-gantian. Tafadhal. Ya, yang sebaris-sebaris contohnya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi. Walnya malah tebal. Wal ardi, ra sama dotnya yang tebal. Wawunya, lamnya tipis, hamzahnya juga tipis. Coba sekali lagi. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi. Di. Di. Ya, setelah ahsan tabarakallah. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi turja'ul amru kulluhu. Bukan tu ya, yurja'u. Sama wal ardi yang tebal ra sama dotnya. Jadi jangan persiapan dari awal sudah ditebalkan. Walillahi, sekali lagi. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Ahsan tabarakallahu fik. Tinggal ada yang ketukar tadi tebelnya. Wal ardi, yang tebel, yang tipis dibaca tipis. Setelahnya. Qulillahumma Bukan lahum itu. Ini lafzul jalalah. Bismillahi kan gitu. Kalau di sini iya panjang. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka. Ya, tinggal mu-nya kurang dimonyongkan biar jelas. Tadi kan agak susah, mulka, karena belum disempurnakan dhamahnya. Sekali lagi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka. Naam, ahsan. Hati-hati hamzahnya jangan terlalu ke atasin. Udah hampir kirim ain tadi. Qulillahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati. Ya, hampir benar semua. Tapi tadi alimalnya ainnya pendek. Alimal ada itu situ. Coba sekali lagi. Qulillahumma fatiras samawati. Ulangin. Qulillahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati. Naam, ahsan. Barakallahu. Setelahnya. Al tipis al.
Ya. Nah, tinggal tebal tipisnya dibedakan. Yang tipis dibaca sangat tipis, yang tebal dibaca sangat tebal. Untuk membedakan biar gak kecampur-campur. Ahsan, tabarakallah fik. Setelahnya Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. dot sama ro-nya tebal. Masih kurang. Ardi, kemudian yurja'u sama amru juga. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Nah, ahsan, barakallah. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك Nah. Ahsan, barakallah. Setelahnya قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. ardi sama goiba, bukan go. Kurang ke dalam. Bukan di lidah tapi di tenggorokannya. Alimal ghaibi sama ardi. Ro-nya jangan kolkolah. Ro-nya tebal, dotnya tebal. Ro-nya jangan kolkolah. Bukan ardi tapi ardi. Diulangin. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. Ya, ada yang sedikit-sedikit yang kurang labas. Ahsan, tabarakallah. Tanggung tadi ada yang kurang dikit. Yang bawah aja. Yang panjang. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. Masih i-nya. I-nya masih tengah-tengah lidahnya didekatkan ke langit-langit. I jangan ikut ke bawah. Bukan, tapi i. Ardi ali ma ghaibi fati, bukan fati. Ardi ya, diulangin. قل اللهم فاطر السماوات fatira. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. Naam, ahsan, tabarakallah. Barakallahu fikum, ahsantum jami'an. Ini latihan-latihan, insyaallah ini mudah membedakan lam pada lafaz jalalah Allah yang tebal dan yang tipis, yang mufakham dan yang muraqqaq. Mufakham adalah ketika harokat sebelumnya dhamma atau fathah, kitaballahi, kitabullahi. Muraqqaq atau tipis adalah ketika sebelumnya harokat kasrah, kitabillahi, bismillah. Adapun alif tadi sempat kita pelajari mengikuti hurufnya, bukan huruf sebelumnya, bukan harokat sebelum. Lanjutnya. Ini agak panjang rinciannya, tapi kita baca sedapatnya aja. Pelajaran ke-73 adalah hukum ro. Berarti ini huruf ketiga dari yang kita pelajari di mukadimah tadi tentang pembagian huruf-huruf hijaiyah dari sisi tebal tipis. Huruf yang bisa tebal dan bisa tipis pada tergantung keadaannya. Disebutkan di sini pada pelajaran 73, ro dibaca tebal. Apa namanya tebal tadi? Mufakham. Mufakham. Jika yang pertama berharokat fathah dibaca ro. Di sini untuk menggambarkan dalam penjelasan untuk menggambarkan ro tebal dengan R besar. Kalau yang nanti yang 74 ro tipis dengan R kecil untuk membedakan secara penulisan bahasa Indonesia. Ini yang pertama, ketika berharokat fathah dibacanya ro. Yang kedua, ketika berharokat dhammah dibaca ru. Yang ketiga, ketika disukun dan sebelumnya fathah. Ro-nya sukun,
tapi sebelumnya fathah. Dibaca ar. Ar. Bukan ar. Tadi ro juga bukan ra. Bukan ru, tapi ro, ru. Sekarang yang ketiga sukun sebelumnya fathah. Ar. Yang keempat ro disukun juga, namun sebelumnya adalah dhammah. Ur. Berarti ini ada 4 tempat. 4 tempat ro dibaca mufakham. Ada satu lagi nanti disebutkan di pelajaran 74. Pelajaran setelah ini. Adapun ro yang tipis, yang muraqqaq, di pelajaran setelahnya juga akan disebutkan nanti ada 2 tempat. Ada 2 tempat. Taib kita baca, berarti ini ngafalnya mudah insyaallah ya. Ro fathah, ro dhammah, ro sukun sebelumnya fathah, ro sukun sebelumnya dhammah. Ro, ru sama ar, ur. Kita baca langsung latihan-latihannya. Laisal birra. Laisal birra. Ya, bukan laisal birra. Dan itu dibaca tebelnya adalah awal kali ketika masuk ro, masuk membaca makhraj, membaca huruf ro langsung tebel. Jangan tipis dulu baru ditebalkan di tengah-tengah. Laisal birra, bukan. Langsung masuk r-nya langsung tebel. Laisal birra. Ya, walaisal birru, kita baca. Walaisal birru. Walaisal birru. Huwal barru. Huwal barru. Ini ro fathah, ro dhammah. Berarti yang belum ro sukun sebelumnya fathah, ro sukun sebelumnya dhammah. Disebutkan di nomor 2, baris nomor 2. Marqadina. Marqadina. Bukan marqadina, bukan mar, tapi mar. Marqadina. Marqadina. Murtafaqa. Murtafaqa. Dibaca harokatnya. Murtafaqan. Murtafaqan. Bukan dibaca mur. Murtafaqan, bukan, tapi mur, diangkat lidahnya. Dan pada semua ro ini yang sukun, pada semua ro sukun, hindari qalqalah, hindari kebanyakan getaran. Qalqalah contohnya marqadina, marqadina, atau murtafaqan. Hindari qalqalah, hindari kebanyakan getaran. Marqadina atau murtafaqan, ya. Sebagaimana sudah kita pelajari di tanbihat atau peringatan-peringatan di jilid 2 atau 3 ya, 2 kalau nggak salah. Ya. Kemudian contoh setelahnya yarji'una. Yarji'una. Bukan yarji'una tapi yar. Dan hindari juga menebalkan huruf sebelumnya ketika bukan huruf tebal. Dibaca murqadina, murtafaqa, atau yarji'una, ya, dihindari itu juga. Berarti ada berapa tadi yang disebutkan? Jangan qalqalah, jangan kebanyakan getaran, jangan menebalkan huruf tipis sebelumnya. Yarji'una. Yarji'una. Yurja'una. Yurja'una. Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana. Selain yang dipelajari, ghainnya tadi sebagian baca la tuzigh. Tuzigh harusnya ini huruf tebal. Huruf tebal bukan dengan nabr atau menghentakkan hurufnya, bukan, tapi dengan mengangkat lidah. Bukan dibaca Rabbana la tuzigh, bukan, itu belum tebal, itu tekanan atau hentakan huruf. Harusnya la tuzigh, bukan tuzigh, bukan. Baik. Ini selain yang sedang dipelajari ya. Kita ulangin. Rabbana la tuzigh qulubana. Ahsantum.
wa asirru qawlakum. Kita berhenti sebentar, nanti kita lanjutkan habis azan insyaallah. وبعث مقام محمود الذي وعده اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. Baik, kita lanjutkan contoh-contoh huruf ra yang dibaca mufakham. Di sini ada 4 tempat ya. Fathah, dhammah, sukun sebelumnya fathah, sukun sebelumnya dhammah. Nanti yang keempat, yang kelima ada di pelajaran 74. Kita lanjutkan contoh yang lain atau latihan yang lain. Wa idz asarran nabiyyu karrataini yanqalib ilaika. Ya, tadi yang ada yang nanya apa namanya? Berarti ikhfanya eng gitu kalau ke kaf. Disebutkan jawabannya na'am, ke kaf dan ke qaf. Di sini sama berarti. Sebagaimana tadi in kana di sini yang hanya saja di sini tebal. Kalau di in kana tipis, kalau di sini yang namun suaranya sama karena dia dekat makhrajnya. Karrataini yanqalib ilaika. Qurrata a'yunin falillahi walirrasuli wa na'am la tubqi wa la tadharu. Qalqalah bagian dari huruf. Qalqalah bagian dari huruf. Kalau hurufnya tipis, qalqalahnya tipis. Apalagi bukan apalagi, maksudnya yang perlu diperhatikan ketika setelahnya huruf tebal pada qalqalah yang huruf tipis. Di sini la tubqi, jangan la tubo. La tubo karena mau baca huruf qaf ya. La tubqi bukan, tapi la tubqi. La tubqi wa la tadharu. Bukan ru tapi ru.
Wal-laili idh adbara. Kasroh sama ya. Kasroh dibaca i bukan e. Begitu pula ya dibaca ai bukan ai. Wal-laili bukan wal-laili. Wal-laili. Wal-laili idh adbara. Inna kunna mursilina. Tarmihim bihijaratin. Sirran wa alaniyatan. Wa arsala alaihim tayran. Ahum yaqsimuna rahmata rabbika. Yaqo. Ya, sebagian lumayan banyak tadi yang nggak ada qalqalah. Yaqsimun. Yaqo. Qalqalah dengan tebal karena hurufnya tebal. Setelah selesai langsung pindah ke sin tanpa ada jeda. Bukan ahum yaqsimuna, bukan. Tapi ahum yaqsimuna. Apalagi dibaca ahum yaqsimuna, itu menghilangkan qalqalah. Kita ulangin. Ahum yaqsimuna rahmata rabbika. Inna Allaha huwa rabbi wa rabbukum. Ini contohnya atau latihannya bagus untuk membedakan tebal tipis. Na tipis, masuk ke lam langsung tebal. Innallah. Nanti huwa tipis, setelahnya ro tebal. Jadi bukan huwa rabbi bukan, tapi huwa rabbi. Bi wa tipis lagi, ro tebal lagi. Bukan rabbi wa rabbukum, bukan, tapi rabbi wa rabbukum. Ini bisa diulang-ulang antum sendiri ketika misalkan melatih membedakan tebal tipis, membiasakan baca huruf tipis kemudian tebal, kemudian tipis, kemudian tebal tanpa tercampur-campur. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Tabarakalladzi nazzala al-furqana. Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi 'iwajin. Ada yang baca iwajin. Kemudian tanwinnya jangan qalqalah, jangan Arabiyyan ghayra. Ada juga satu lagi kesalahan yang kedengaran tadi, ro dibaca tipis, Qur'anan. Padahal ini yang syahidnya, ini yang sedang kita pelajari. Ro sukun sebelumnya dhammah dibaca tebal. Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi 'iwajin. Fadhal. Naam, ahsantum. Wa huwa arhamur rahimina. Kalau komat kedengeran? Insyaallah masih ada waktu ya. Kita selesaikan contohnya sampai ini. Man ba'athana min marqadina. Qafnya pendek, ada yang baca panjang. Yanqalib ilaikal basaru khasi'an. Yanqalib
البصر خاسعا Ada yang baca an, khasi'an. ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسعا فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر Ra-nya tebel ya. يبشرهم ربهم برحمة يبشرهم ربهم برحمة. Nah, di sini beda mim yang pertama sama mim yang kedua. Mim sukun pertama, mim sukun kedua. Mim sukun yang pertama adalah izhar, makanya ada tanda sukunnya di situ. Kalau izhar berarti nggak dibaca lama-lama. Izhar syafawi. Yubashiruhum rabbuhum langsung. Tapi yang kedua ikhfa di situ. Ikhfa syafawi. Maka ada gunnah kamilah panjang. Rabbuhum birah. Makanya mim yang kedua tidak ada tanda sukunnya. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin. Ya. 20 sabiruna. 20 sabiruna. Siru fiha layaliya wa ayyaman. Siru fiha layaliya wa ayyaman. 'alaiha 19. 'alaiha 19. Nah, ahsantum barakallahu fikum, dibiasakan menebalkan ro. Karena tadi secara praktek juga secara umum baik yang sedang dipelajari ro sama lam ataupun yang selain itu huruf tebal masih perlu dibiasakan. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pelajaran 74 insyaallah pada pertemuan akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Dia Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Indah Dia Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا